Kembalikan kesegaran alami tubuh. Hydro Coco. Kecelakaan kerja terjadi di area Pelabuhan Probolinggo, Jawa Timur. Sebuah mobil pickup yang menjadi kendaraan operasional pelabuhan terjun ke laut. Saat peristiwa terjadi, mobil pickup sedang mengirimkan air minum dari kontainer ke kapal. Namun, pickup yang dikendarai melaju miring hingga tercebur ke laut. Upaya menyelamatkan sopir pickup sempat dilakukan rekan-rekan korban, termasuk dengan menggunakan alat berat. Namun nyawa korban tak tertolong. Penyebab insiden ini masih dalam penyelidikan polisi. Polisi mengungkap laboratorium tembakau sintetis di tengah permukiman warga di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 2 orang pelaku dan mengamankan sejumlah bahan kimia dan peralatan produksi. Polisi masih melakukan penyelidikan guna mengungkap jaringan narkotika ini. 2 orang pelaku lain yang disebut sebagai pengendali operasi masih diburu polisi. Kebakaran menghanguskan sebuah toko perabot rumah tangga di kawasan Bengkong Indah, Kota Batam, Kepulauan Riau. Banyaknya barang-barang yang mudah terbakar membuat api begitu cepat menyambar setiap ruangan. 1 orang lansia yang berada di ruko meninggal dunia dalam kebakaran ini. Korban diduga terjebak api dan kepulan asap hitam. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Morinaga Cilgo, kini dengan formula baru, Optimun. Untuk dukung proses belajar, bantu tumbuh kembang, dan daya tahan tubuh anak. Harganya terjangkau, ibu tenang, anak bertumbuh kembang. Lagi penat-penatnya. Saatnya balikin segarmu dengan Hydro Coco. Kebaikan air kelapa asli. Kembalikan kesegaran alami tubuh. Hydro Coco. Saudara, DPR membuat aturan baru dalam tata tertibnya. Aturan ini memungkinkan DPR melakukan evaluasi termasuk mencopot para pimpinan lembaga yang mengikuti fit and proper test DPR. Jabatan apa saja yang bisa dicopot DPR? Dewan Perwakilan Rakyat membuat aturan baru dalam revisi tata tertib DPR nomor 1 tahun 2020. Dalam aturan baru itu, DPR mempunyai kewenangan untuk mengevaluasi pejabat yang penetapannya melalui rapat paripurna DPR atau mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan menyebut berdasarkan tatib baru, salah satu rekomendasi yang dapat dilakukan DPR ialah dengan melakukan pemberhentian pejabat yang dianggap bertentangan dengan aturan. Sudah menjadi peraturan. Peraturan baru gitu kan. Peraturan revisi peraturan 228A. Diselipkan pasal bahwa DPR memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap jabatan calon-calon yang sebelumnya dilakukan fit and proper test melalui DPR. Iya, evaluasi secara berkala terkait dengan adanya sebelumnya mungkin adanya kinerja yang tidak sesuai dengan sebagaimana hasil fit and proper test sebelumnya. Dimungkinkan seperti itu tingkatan atau tahapan evaluasinya seperti itu. Dalam revisi tata tertib, DPR menyelipkan ketentuan baru di pasal 228A. Di ayat 1 tertulis dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana yang dimaksud pasal 227 ayat 2, DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Dengan disahkannya revisi tata tertib DPR, maka kini semua pejabat yang dipilih DPR melalui uji kelayakan dan kepatutan, serta ditetapkan dalam rapat paripurna DPR bisa dievaluasi oleh DPR, termasuk pimpinan KPK, KPU, Bawaslu, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebut tatib baru DPR yang dapat mengevaluasi pimpinan lembaga yang ditetapkan rapat paripurna DPR
merupakan penegasan fungsi pengawasan. Dia mencontohkan seandainya pimpinan lembaga sakit-sakitan, maka DPR bisa melakukan evaluasi soal kinerjanya. Ya, saya pikir kan itu cuma penegasan saja dari fungsi pengawasan yang selama ini sudah ada. Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap mitra-mitranya itu juga sudah berjalan. Nah, namun kita tegaskan lagi bahwa dalam keadaan tertentu, hasil fit and proper yang sudah dilakukan oleh DPR bisa kemudian dilakukan evaluasi secara berkala untuk kepentingan umum justru begitu. Yang kita lihat misalnya ada satu lembaga yang pensiun misalnya umurnya sampai 70 tahun. Nah, dan dia di situ sudah menjabat selama 25 tahun. Dan sekarang kondisinya misalnya sakit-sakitan. Nah, ini kan kemudian kita harus lakukan fit and proper apakah yang bersangkutan itu masih dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, kalau tidak kan kita harus kemudian lakukan mekanisme agar yang bersangkutan dapat digantikan oleh yang lebih layak. Aturan baru tata tertib DPR itu dikritik Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi I. Dewa Gede Palguna. Dia menyebut tidak perlu Ketua MK-MK yang jawab, cukup mahasiswa hukum semester 3. Dari mana ilmunya ada tatib bisa mengikat keluar? Masa DPR tak mengerti teori kewenangan? Masa DPR tak mengerti teori pemisahan kekuasaan dan check and balances? Kata I. Gede Palguna seperti kami kutip dari kompas.com hari ini. Salinan revisi tatib DPR telah diserahkan balik ke rapat paripurna DPR. Namun diharapkan tatib baru DPR jangan sampai mempengaruhi independensi pejabat. Tim Liputan Kompas TV. Apa dasar DPR membuat tatib yang bisa mengevaluasi pimpinan lembaga lainnya? Bagaimana juga dengan dampak terhadap independensi pejabat? Kita bahas malam hari ini bersama Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Ahmad Doli Kurnia, yang sampai dengan sekarang ini masih belum bergabung, tapi kita tunggu. Dan yang sudah bergabung ada pakar hukum tata negara dan pengajar di Jentera Institut, Bivitri Susanti. Mbak Bivi, selamat malam. Masih di mute Mbak Bivit, jadi saya mau tahu dulu nih, apa sih respon pertama Mbak Bivit nih soal tiba-tiba ada perubahan tatib, DPR bisa mengevaluasi pejabat lain? Iya, DPR nih berarti salah paham ya, jadi saya kira ada dua kemungkinan, entah mereka salah paham, atau yang kedua memang culas. Saya harus bilang begitu, karena saya tadi tertawa waktu mendengar pandangan Pak Palguna, katanya silakan dijawab oleh mahasiswa semester 3. Karena memang betul, jadi gini, salah pahamnya tuh di sini. Apa yang dilakukan oleh DPR memang fungsi pengawasan ada gitu ya. DPR itu fungsinya legislasi, pengawasan, dan anggaran. Tapi fungsi pengawasan yang disebutkan tadi oleh Pak Sufmi Dasko bukan seperti itu. Fungsi pengawasannya itu bisa dilakukan terhadap lembaga. Nah, tapi yang paling mendasar dari itu semua, saya kira makanya Pak Palguna menjawab seperti itu adalah DPR harus paham bahwa ketika mereka memilih seorang hakim atau seorang anggota komisi, itu konsepnya bukan mereka menjadi wakilnya DPR. Itu bukan konsep pemberian mandat, tapi pemilihan. Jadi dalam konstitusi memang sudah ada pemisahan tuh. DPR itu memegang jabatannya sebagai wakil rakyat. Ketika dia sudah memilih seseorang, maka kemudian itu masuknya rezim pemilihan, bukan rezim pemberian mandat ataupun utusan, sehingga nanti orang itu akan dikontrolnya berdasarkan undang-undang pada komisi atau lembaga yang bersangkutan. Tapi kalau tadi disebutkan Mbak Bivit ini adalah soal penguatan gitu, contohnya kalau misalnya pejabat ada yang sakit kan DPR bisa mengevaluasi tuh. Ya, yang mengevaluasi silakan lembaganya sendiri. Jadi kan ini DPR itu kesannya ingin terus-menerus mau mengawasi semua lembaga seakan-akan ada di bawah dia. Ketika seorang hakim MK, kan 3 tuh dipilih oleh DPR misalnya, masuk menjadi hakim MK. Kalau dia sakit atau dia tidak berfungsi dengan baik, kan ada mekanisme internal di MK-nya. KPK juga begitu, atau OJK, atau apapun, silahkan nanti begitu dia sudah terpilih, ada aturan main di undang-undangnya masing-masing. Sudah bukan lagi kewenangan dari DPR. Jadi konsepnya tuh di situ, bahwa DPR itu ketika memilih seorang pejabat, dia tidak sedang memilih utusan DPR. Yang sedang dia lakukan adalah konsep pemilihan pejabat negara. Begitu seseorang dipilih, maka selesai sudah. Maksudnya adalah ketika misalnya KPK punya Dewan Pengawas, ketika MK misalnya punya MK yang harusnya itu cukup, maksudnya gitu Mbak Bivit?
Iya, tidak hanya harus dewan pengawas ya, tapi kan namanya orang sakit misalnya ya. Tentu saja nanti ada mekanisme kepegawaian juga yang akan membuat ada misalnya digantikan atau misalnya diminta masukannya kepada DPR untuk menggantikan. Tapi ada mekanisme antar lembaga. Tidak semuanya harus diurus oleh DPR. Ingat kita punya konstitusi yang memang ada pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, yudikatif, dan juga ada lembaga-lembaga independen. Tidak semuanya harus dikontrol terus-menerus oleh DPR. Nah ini yang saya kira harus dipegang secara konseptual. Jadi ini bukan masalah like and dislike. Kan ada orang, wah nanti like and dislike. Bukan, ini bahkan lebih mendasar dari itu. Tidak boleh DPR seakan-akan memilih utusannya DPR sehingga orang itu harus mengikuti apa saja kemauan DPR. Tapi masalahnya Mbak Bivit, harus dilarang. Nah ini kan usulannya Senin nih, kemudian Selasa kemarin sudah disahkan di rapat paripurna. Berarti tinggal ini dong, eksekusinya dong. Iya, makanya saya berharap orang-orang anggota DPR yang masih berakal sehat, punya paham hukum tata negara, paham aturan main politik, dan tentu saja paham konstitusi, mereka harus bisa mengerem ini. Harusnya tidak boleh ini dilakukan. Kalau ini dilakukan, maka tentu saja sangat bisa di judicial review ke Mahkamah Agung. Karena ini melanggar undang-undang, itu pasti ya, masing-masing undang-undang dilanggar tuh, undang-undang MK, undang-undang KPK, bahkan melanggar konstitusi sebenarnya. Kak, satu pertanyaan singkat aja Mbak Bivit, kalau ini kemudian nanti bertanya juga nggak bagaimana dengan independensi nih, misalnya lembaga-lembaga yang sedang menyelidiki kasus-kasus misalnya korupsi, KPK. Nah, itu implikasinya Mbak, betul sekali bahwa kalau ada kewenangan seperti ini, memang yang sekarang dinarasikan ketika tadi ditanya oleh wartawan, seakan-akan niatnya baik pengawasan, tapi potensinya adalah mereka akan mengontrol si hakim atau si komisioner KPK dan lain sebagainya itu untuk mengikuti apa maunya DPR. Nah, bagaimana kalau misalnya ada titip-nitip kasus misalnya, karena itu sendiri pernah terjadi, apalagi sekarang. Jangan lupa kita punya kasus hakim MK yang namanya Pak Wahidudin, maksud saya siapa namanya yang digantikan oleh Pak Guntur Hamzah waktu itu oleh DPR, maaf saya agak kebelibet namanya. Misalnya itu contoh bagaimana DPR gusar karena ternyata hakimnya tidak mengikuti apa maunya DPR, maka langsung digantikan di tengah jalan. Nah itu sudah pernah terjadi. Nah yang sangat dikhawatirkan adalah kalau kemudian kemandirian kekuasaan kehakiman, MK, MA, dan yang lain-lainnya yang memang dipilih memang oleh DPR menurut undang-undang, itu juga akan tercemar karena model tata tertib yang seperti ini. Mbak Bivit, terima kasih untuk pandangannya, tapi sayang sekali ya, harusnya kita juga bisa bergabung nih dengan Bang Doli Kurnia, Wakil Ketua Badan Legislasi atau Balik DPR, tapi sampai sekarang masih belum hadir di diskusi kita. Tapi terima kasih Mbak Bivit untuk pandangannya. Terima kasih. Setelah ini kami hadirkan informasi dari Polda Jawa Barat dan Polresta Bogor yang menggerebek pabrik narkoba jenis tembakau sintesis.